Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar bab 5 tentang Rasul Allah Idolaku part 4, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu disimak baik-baik ya. Selamat belajar. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita masih belajar bab 5, yaitu tentang Rasul Allah Idolaku, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Selamat belajar. Untuk peta konsep hari ini, yang pertama adalah kita akan membahas profil Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, kita akan membahas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang terakhir adalah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang profil Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas. Ia dirawat oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hingga besar, Nabi Ilyas membersamai Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyas diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ia diutus untuk meneruskan dakwah Nabi Ilyas pada Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, tidak lama kemudian Bani Israel kembali menyembah berhala dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ilyas sebagai nabi. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian kembali berdakwah kepada Bani Israel yang kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk kembali lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat Bani Israel kembali kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan lagi azab berupa kemarau panjang, tumbuhan dan hewan mati kelaparan serta kekeringan. Azab itu akhirnya menyadarkan kembali Bani Israel. Mereka pun kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menjadi pengikut Nabi Ilyas. Mereka menyesali perbuatannya telah ingkar kepada Allah dan membangkang dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun kasihan melihat umatnya yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Israel sudah menyesali perbuatannya dan bertaubat, maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut azab kemarau yang panjang. Akhirnya pun Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Allah mencabut azab kepada Bani Israel dan menjadikan daerah Bani Israel menjadi subur dan makmur kembali. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi kisah singkat terkait kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Pembahasan selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Ilyas. Keteladanan Nabi Ilyas yang pertama adalah Nabi Ilyas selalu bersyukur kepada Allah. Karena barang siapa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa kufur, maka akan ada azab Allah yang pedih. Adapun keteladanan Nabi Ilyas yang kedua adalah Nabi Ilyas berani menegakkan kebenaran. Jadi setiap muslim harus berani menegakkan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir adalah Nabi Ilyas sabar dan semangat dalam menyerukan kebaikan. Dalam mengajarkan kebaikan, wajib untuk memiliki tekad dan kesabaran yang luas. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi kisah teladan Nabi Ilyas serta sifat-sifat teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu, anak-anak bisa mencontoh sifat yang baik dari Nabi Ilyas alaihissalam.